Hingga kini, kabar menghilangnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, memang masih pembicaraan masyarakat di tanah air. Eril dikabarkan terseret arus Sungai Are Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022 lalu saat dirinya berenang bersama adik dan juga temannya. Mengingat upaya pencarian masih terus dilakukan, lantas seperti apa perkembangan pencarian Eril? Benarkah berbagai metode telah dilakukan, seperti diantaranya menggunakan drone, penyelam, hingga alat sensor yang mampu mendeteksi kedalaman hingga 3 meter? Dan seperti apa pula kesaksian WNI yang sedang ada di Swiss tentang hebohnya pencarian Eril? Benarkah di Swiss banyak sukarelawan dari WNI yang juga turut membantu pencarian Eril? Mengingat kemampuan Eril yang pandai berenang dan sering menjalani olahraga seperti diving atau menyelam, benarkah sebelum berenang, Eril sempat memastikan keadaan Sungai Are, seperti mengukur derasnya arus hingga memeriksa titik-titik yang aman untuk memastikan dirinya beserta adik dan temannya aman saat berenang. Dan seperti apa pula Sungai Are di Swiss yang terkenal indah ternyata menyimpan bahaya karena menyimpan lubang-lubang yang mengakibatkan pusaran arus hingga suhu 15 derajat di Sungai Are pun akan terasa nyaman untuk orang yang biasa tinggal di 4 musim. Namun lain hal dengan orang Indonesia yang menilai suhu tersebut termasuk sangatlah dingin. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar hilangnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, memang mengejutkan masyarakat di tanah air. Eril dikabarkan terseret arus Sungai Are Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022 lalu sesaat setelah dirinya berenang bersama adik dan juga temannya. Atas musibah hilangnya Eril, selain kepolisian Swiss beserta tim SAR yang hingga kini tengah melanjutkan pencarian, Kepolisian Republik Indonesia pun ikut turun tangan dan Polri akan berkoordinasi dengan Interpol Swiss hingga mengirimkan notis ke beberapa Interpol lain untuk membantu pencarian putra Gubernur Jawa Barat itu. Lantas seperti apa perkembangan pencarian Eril? Benarkah pula berbagai metode juga telah dilakukan seperti diantaranya menggunakan drone, penyelam, hingga alat sensor yang mampu mendeteksi kedalaman hingga 3 meter? Sejak hari Jumat di mana Kang Emil bergabung bersama keluarga untuk melakukan pencarian bersama-sama berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Berdasarkan hasil pemantauan famili kami yang ada di sana, alhamdulillah Kang Emil dan Teh Atalia sebagai keluarga terlihat tabah, ikhlas menjalani ini. Pencarian di hari keempat ini terpantau sejak hari ketiga otoritas pemerintah Swiss ini melakukan berbagai macam upaya dan metode pencarian, diantaranya adalah mengeluarkan atau memanfaatkan boat atau perahu hilir mudik di sungai untuk melihat sesuatu yang mungkin ditemukan di bawah permukaan 3 meter. Ini dilakukan dengan satu boat, ini ada 3 personil, 2 personil melakukan pencarian secara visual dengan alat yang bisa meneropong ke benda di bawah permukaan air. Kami sudah mendapatkan video dan foto beberapa divers yang diterjunkan untuk mendeteksi sesuatu di bawah permukaan air, terutama di dekat pintu air. Mereka telah melakukan tindakan pencarian darurat
sepanjang rute renang dan area sekitarnya sekitar pukul 10 pagi waktu Swiss. Berdasarkan laporan dari pengunjung area sungai, pihak kepolisian menyampaikan bahwa mereka telah membentuk tim SAR yang langsung menyisir seluruh area potensial di sepanjang Sungai Are. Tim SAR yang berjumlah sekitar 20 orang terdiri dari unsur polisi medis dan pemadam kebakaran. Jadi memang ada khusus polisi sungai. Tim SAR melakukan pemindaian menggunakan drone dengan sensor yang mendeteksi panas tubuh. Dalam keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga, Ariel beserta sang adik dan ibunda tercinta berangkat ke Swiss dalam rangka mencari sekolah untuk melanjutkan studi S2. Sungai Are yang menjadi lokasi hilangnya Ariel sendiri merupakan tempat wisata yang memang kerap kali digunakan untuk berenang, terutama di musim panas. Namun, sungai tersebut memiliki kedalaman 50 hingga 60 meter dan memiliki arus yang cukup deras. Dan saat musim dingin, ditambah es yang mencair, membuat suhunya mencapai 15 derajat Celcius. Lantas seperti apa kesaksian WNI yang sedang ada di Swiss tentang hebohnya pencarian Ariel? Benarkah di Swiss banyak sukarelawan dari WNI yang membantu pencarian Ariel? Ya, aku sekarang tinggalnya di Jerman. Kebetulan aku dulu kuliah di Jerman dan kemudian sekarang udah kerja juga di Jerman. Tempat tinggalku tuh hanya sekitar 1,5 jam ke tepi kota Swiss dan sekitar 2 jam kurang ke kota Bern. Rencananya itu di hari Sabtu kita mau ke Interlaken. Interlaken itu salah satu kota cantik di Switzerland, di Swiss. Kemudian malamnya sebelum kita berangkat, tiba-tiba mungkin aku sedikit telat ya, malamnya sebelum kita berangkat aku dapat informasi berita duka tentang hilangnya anak Ridwan Kamil di Bern. Nah, untuk ke Interlaken tersebut memang kebetulan rute perjalanannya itu melewati Bern. Ya sudah, kalau gitu akhirnya kita putusin, udah kita ke Bern dulu yuk, lihat kondisinya seperti apa, siapa tahu nanti ada yang bisa kita bantu dan segala macam. Kalau yang aku lihat masyarakat Indonesia sangat kompak dan juga empati. Dia pada saat ada kejadian seperti ini banyak yang datang, ada yang dari Berlin, bahkan dari Jerman, dari Berlin. Itu jaraknya jauh banget ke Bern, kalau aku hanya 1,5 jam. Ada juga aku lihat kemarin yang menggunakan perahu karet, jadi menyusuri secara manual pelan-pelan dengan perahu karet, melihat ke kiri dan ke kanan. Yang menjadikan sulit aku sendiri, aku kurang tahu ya kenapa ya sesulit itu. Khawatirnya soalnya kalau aku lihat dari tempat pemandian Marsili itu, selanjutnya itu kita bertemu dam di depan situ. Khawatirnya jatuh ke dam atau jatuh ke, jadi setelah dam itu ada sungai lagi kan, masih Sungai Are juga, tapi ada dam. Khawatirnya jatuh ke sana dan mulai ke bawah ke jarak yang lebih jauh lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Indonesia di Jawa Barat, dimanapun, bahkan juga di beberapa tempat di dunia yang menyampaikan ucapan simpati, doa. Ini tentu menjadi penguat kami dalam menjalani peristiwa ini. Ariel sendiri dikabarkan pandai berenang dan juga punya lisensi diving atau menyelam. Benarkah sebelum berenang, Ariel sempat memastikan keadaan Sungai Are seperti mengukur derasnya arus hingga memeriksa titik-titik yang aman untuk memastikan dirinya beserta adik dan juga temannya aman saat berenang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Pemirsa Intens Investigasi. Di balik keprihatinan yang kini mengalir atas hilangnya Ariel, sosoknya pun disebut sebagai pahlawan oleh warganet karena berani mendahulukan keselamatan orang lain daripada dirinya sendiri. Menurut keterangan pihak keluarga, saat itu Ariel berenang di Sungai Are bersama adiknya Kanelia Leticia Azara dan juga rekannya yang sudah lama tinggal di Swiss dan sudah mempertimbangkan keamanannya serta memiliki kemampuan berenang. Ia pun juga memastikan sang ibu tidak ikut berenang di sana. Ariel pun memastikan dua rekannya lebih dahulu sampai di daratan dengan berenang di belakang mereka. Pemuda yang rajin olahraga, beliau bisa berenang, begitu ya. Kemudian beliau juga punya sertifikat diving, jadi punya kemampuan untuk menilai dan mengukur arus, sehingga tadi hal-hal yang tadi diperhatikan sebelum dilakukan. Jadi berdasarkan informasi keluarga, beliau memastikan siapa yang layak turun dan tidak turun. Kami yakin ini rasa tanggung jawab beliau sebagai insting yang teladan. Beliau kelihatannya mengambil posisi paling belakang karena ingin memastikan semua pada posisi. Ini bisa jadi kalau dari cerita keluarga beliau ingin menjaga safety yang lain sementara sungainya berarus. Ariel memastikan yang lain sampai ke daratan begitu. Nah, kelihatannya setelah itu mungkin ada situasi arus yang tidak bisa dikendalikan. Jadi poinnya adalah secara fisik, mental siap, secara lokasi sudah dipastikan safety, tapi mungkin ada sesuatu hal yang di luar usia. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak keluarga, kebetulan di hari itu debit air relatif lebih tinggi dibanding hari-hari sekarang. Ariel berteriak help, jadi kemudian keluarga yang ada di pinggir itu segera berlari mencari. Teriakan help ini terdengar oleh warga yang ada di pinggiran sungai. Banyak keadaan yang mesti di planning dulu sebelum nyemplung gitu ya, nyebur. Nah, itu mesti di planning yang benar dulu nih, kedalaman, waktu dan lain-lainnya. Jadi pada saat kita turun, semua peserta atau operator yang ada di boat gitu menjalankan planning yang kita sesuaikan tadi nih gitu ya. Nah, jadi nggak saya nyemplung di sini boatnya kemana gitu, enggak ya gitu. Nah, jadi diomongin dulu dari mulai nih. Nyelam berapa lama, berapa dalam, arah ke sini, ini dengan yang si diving ini ya, yang penyelamnya. Dengan bootnya arahnya kemana, timbulnya di mana, diikutin kah, atau saya mesti balik lagi ke boot kah, itu diomongin. Ada planningnya dulu, jadi kemungkinan missnya sih kecil kalau planningnya dijalankan. Tapi yang memang kayak misalnya kalau kita lagi diving ya, ada beberapa hal yang suka diremehkan atau mungkin juga sesimpel ya kan tadi udah rencana janjiannya ketemunya misalnya turunnya di sini ketemunya di sana gitu ya mau ya, tapi kita nggak pernah tahu arus itu berubah di dalam air, itu kita nggak pernah tahu. Dia kesana terus tiba-tiba dia balik arah, bisa gitu, kita nggak pernah tahu, namanya alam ya. Bukan tidak berarti bahwa kita nggak bisa diving di arus, kita bisa banget diving di arus, kita bisa yang namanya drift dive, diving bersama arus gitu ya. Tapi manageable nggak gitu, kalau terlalu kencang juga nggak manageable, nggak perlu juga ya. Tak hanya itu, kabarnya, Ariel juga telah memeriksa titik-titik yang aman untuk berenang, di mana menjauhi jembatan yang selama ini menjadi tempat yang menarik untuk loncat ke Sungai Are dan berenang mengikuti arus sungai. Namun naas, terjadi situasi yang di luar dugaan, sehingga kemungkinan Ariel terseret dalam arus sungai tersebut hingga keberadaannya pun hingga kini masih dalam pencarian. Belum melakukan kegiatan berenang, ini Ariel memastikan titik mana yang paling aman, begitu. Karena kalau Bapak Ibu semua melihat fotonya itu kan tempting ya, membuat orang ingin terjun karena warnanya jernih, lebar, begitu. Nah ini beberapa titik diperhatikan, titik mana bahkan titik jembatan langsung dicoret oleh Ariel karena kalau lihat yang lain pengennya loncat itu, ini dianggap tidak aman.
dan di part itu adalah turun yang ada tangga gitu. Jadi itu sudah dilakukan survei beberapa titik, jadi tidak langsung. Yang selanjutnya adalah juga memastikan tidak loncat, jadi turunnya perlahan. Dan seperti apa pula kondisi Sungai Are di Swiss yang terkenal indah, ternyata menyimpan bahaya hingga suhu sungai terbilang dingin untuk orang Indonesia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sungai Are adalah sebuah sungai di kawasan Bern, Swiss dengan panjang 295 km. Mengalir dari Canton Bern menuju Sungai Rhein di Waldshut, Jerman, Sungai Are ini memang sering menjadi tempat berkumpul masyarakat setempat dan melakukan berbagai olahraga air seperti berenang, menyelam, arung jeram, hingga surfing. Bahkan pada 2017 silam, UNESCO pun menetapkan bahwa berenang di Sungai Are termasuk dalam daftar tradisi budaya yang karenanya disebut sebagai bagian dari warisan budaya tak benda yang dimiliki Swiss. Namun benarkah meski terkenal indah, ternyata di dalamnya menyimpan bahaya lantaran menyimpan lubang-lubang yang mengakibatkan pusaran arus? Sungai Are ini sungai yang sangat populer, terutama pada musim semi dan musim panas dan musim libur sekolah. Ya. Mereka banyak berkumpul di sepanjang sungai ini. Arus memang selalu agak deras ya, atau mungkin boleh dikatakan untuk ukuran kita itu cukup deras ya. Dan itulah yang menarik karena derasnya air itu ya. Karena anak-anak muda yang biasanya loncat dari jembatan tinggi senang betul dengan arus yang deras ini gitu. Jadi bagi mereka ini satu istilahnya fenomena dimanfaatkan sebagai pusat wisata. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya sungainya itu nggak besar, nggak kayak Sungai Musi ya, kalau kita tahu Sungai Musi kan gede gitu. Sungainya nggak besar, justru malah kelihatan seperti kanal. Kalau misalkan kita suka main ke kebun sawit atau seperti apa kan biasanya suka ada kanal tuh. Nah ukurannya tuh nggak begitu besar, seukuran kanal yang gede ya. Cuman aliran airnya memang sedikit cukup deras mungkin karena jumlah air yang banyak dan melalui aliran yang kecil ya, jadi cukup deras. Tapi itu juga tergantung dari bulan dan musimnya kayak gitu. Biasanya kalau pada saat musim salju dari glacier mencair, jumlah volume airnya itu banyak sehingga aliran arusnya itu menjadi cepat dan besar seperti itu, dan juga suhunya sangat rendah gitu. Nah kebetulan pas aku kemarin ke sana itu suhunya sedang di titik 12,9 derajat, jadi kayak air es di kulkas. Kedalaman dari Sungai Are itu sendiri, karena aku bilang tadi seperti kanal, jadi agak sedikit variatif ya kedalamannya. Kalau misalkan kita masuk ke daerah tengah, kalau aku baca sih itu bisa sampai 20 meter. Tapi dari yang aku keliling-keliling kemarin di sekitaran kota, nggak dalam sebenarnya. Daerah tengahnya itu bahkan kalau aku naik jembatan ada jadi jembatan kecil. Ini kalau Rizny lihat di videoku tuh ada jembatan kecil, aku bisa ngelihat ke bawah, itu daerah tengah. Aku karena pertama airnya bersih, jernih, aku bisa ngelihat ke bawah permukaan bawahnya ada pasir, ada batu dan sebagainya, aku bisa lihat. Kalau yang daerah pinggir justru malah lebih rendah lagi, lebih dangkal lagi. Sekitar kira-kira di bawah lutut lah. Jadi sebenarnya bagi mereka yang nggak mau berenang, nggak mau hanyut-hanyutan kayak gitu, mereka stay di pinggiran, cuman sekedar berendam saja. Dan itu rendah sekali, paling hanya setinggi pinggang kalau kita duduk. Sungai Are tersebut menjadi pusat kehidupan masyarakat Bern. Mulai dari pada saat mereka santai, berlibur, atau mungkin berenang, main kano, main surfing, jet ski dan segala macam kayak gitu. Nah, artinya sungai ini tuh
kedalamannya, derasnya, karakteristiknya juga sangat variatif. Sungai Are yang menjadi lokasi hilangnya Ariel sendiri merupakan tempat wisata yang memang kerap kali digunakan untuk berenang, terutama di musim panas. Namun sungai tersebut memiliki kedalaman 50 hingga 60 meter dan memiliki arus yang cukup deras. Dan saat musim dingin ditambah es yang mencair, membuat suhunya pun mencapai 15 derajat Celcius. Meski besarnya suhu tersebut menjadi sesuatu yang nyaman bagi orang yang tinggal di 4 musim, nyatanya tidak bagi orang Indonesia, di mana suhu air sungai 15 derajat Celcius adalah terlalu dingin. Suhu sungai itu memang nyaman bagi orang-orang yang ada di wilayah daerah 4 musim, karena sekitar 15-16 derajat sekarang ini bagi mereka cukup hangat, tetapi bagi orang-orang kita itu masih termasuk dingin. Sungai Ari itu panjangnya sekitar lebih dari 17 km ya. Tapi kalau kita bicara Sungai Renya panjang sekali, dan itu berada di daerah aliran sungai yang lebih dari 17,7 km persegi. Artinya sungai itu sangat besar, sangat panjang, dan berada di satu daerah aliran sungai yang kanan kirinya sangat curam. Kalau kita lihat salah satu lembahnya saja itu di kanan kiri gunung yang sangat tajam, sehingga sangat mungkin dasar sungai Airi ini tidak datar, tapi bergelombang, dan sangat mungkin ada lubang-lubang yang mengakibatkan alirannya itu tidak semuanya tenang, tapi ada yang beriak dan seterusnya. Dan kita tahu air sungai itu kalau beriak itu tanda tak dalam, dan kalau tenang itu dalam. Dan di tempat-tempat tertentu dengan ada lubang-lubang di dasar sungai itu atau lekukan-lekukan di dasar sungai, sangat mungkin terjadi pusaran-pusaran sungai yang itu sangat membahayakan bagi objek siapapun termasuk manusia yang ada di atasnya. Dan kedalamannya ini sangat bervariasi antara 50 sampai 200 meter tergantung pada letak di daerah mananya gitu. Kalau dalamnya itu bisa di atas 50 meter ya. Sangat tergantung panjangnya. Kalau sungai Airin sendiri lebih dari 17 km lebih begitu ya, karena ini merupakan anak dari sungai Rin yang lebih panjang lagi. Kalau melihat kondisi yang ada di hulu daerah aliran sungainya, di mana di situ ada gletser yang sangat mungkin mencair pada saat sekarang, pada kondisi tertentu itu bisa tenang, tapi pada kondisi tertentu bisa sangat deras pada saat esnya itu sedang mencair begitu ya. Nah, untuk itu pasti ada warning tertentu bagi orang-orang yang berwisata di sungai tersebut. Dan bagi orang yang tidak ahli renang, artinya hanya bisa berenang biasa, memang tidak direkomendasikan menggunakan sungai itu untuk tempat wisata, terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan pusaran-pusaran sungai, karena itu membahayakan bagi yang bersangkutan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.